Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menumbuhkan rindu? Kenalilah yang dirindui, cintailah ia, dengarkan kisah-kisahnya. Maka malam ini saya akan kisah sebagian dari kisah beliau. Tatkala Abdullah pulang ke rumahnya, Abdullah dinikahkan dengan Aminah bintu Wahab. Abdullah menyebutkan dirinya, ana zabihani. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ana ibnu zabihani. Aku adalah putra dari dua orang yang pernah akan disembelih. Pertama Abdullah, dan yang lebih awal lagi adalah Sayyidina Ismail alaihissalam. Dulu Sayyidina Abdullah pernah mau dibunuh. Bukan dibunuh, dinazarkan. Jika dia lahir, maka Abdul Muttalib akan menyembelihnya. Diundi. Undian ke-10 baru namanya hilang. 1 kali undian 10 kali domba. Maka 10 kali undian 100 domba. Abdullah mengatakan, ana ibnu mi'ati ghanamin. Aku seharga 100 domba. Mahal ya. Sayyidina Abdullah dinikahkan dengan Aminah itu karena Abdul Muttalib bermimpi ada pohon tumbuh dari dalam rumahnya. Pohon itu hanya menutupi sebagian, tapi kurang menaungi bagian yang lain. Esok hari datanglah ia kepada ahli takbir mimpi. Apa kata dia? Wahai tuan, takbirlah mimpiku. Maka sang pentakbir mimpi mengatakan, pohonmu artinya adalah dari nasabmu akan tumbuh, akan muncul seorang pemimpin di tanah Arab. Tapi kepemimpinannya tidak sempurna kecuali dia dikawinkan dengan pohon satu lagi. Maka kawinkanlah dia dengan keturunan Wahab. Pulang dicarilah oleh Abdul Muttalib. Apakah Wahab punya anak seorang putri? Ternyata beruntunglah, putrinya adalah seorang yang sangat amanah. Maka digelari, dinamai dengan Aminah. Abdullah hamba Allah menikah dengan Aminah, perempuan yang menjaga rahasia-rahasia. Menikahlah Abdullah. Di dalam dirinya ada nur yang dulu ada dititipkan Allah kepada Nabi Adam. Turun ke Nabi Syis, turun ke Nabi Idris, turun ke Nabi Nuh, turun ke Nabi Ibrahim, turun ke Nabi Ismail, turun kepada Bani Kinan, Bani Quraisy, terus Adnan, terus sampai kepada baginda Rasul. Dari Abdullah turunlah nur itu kepada Aminah. Aminah kemudian dipanggillah Abdullah. Ia mengatakan, wahai istriku tercinta, aku mohon izin untuk berdagang seperti sedia kala. Berangkatlah Abdullah, pergilah ia ke tanah Syam. Tapi sebelum pulang, sebelum sampai di rumah, umur tidak panjang. Betapa malang Aminah, masih muda sudah menjadi janda. Bagaimana nasib perut yang sudah ada isinya? Di situ ada jabang bari yang nanti lahir tanpa ayah, yatim sebelum dia lahir. Namun Allah tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Yang dititipkan Allah ke dalam perut Sayyidah Aminah adalah maka Allah Subhanahu wa taala hampir setiap malam, setiap hari mengirimkan kabar gembira, mengirimkan makanan-makanan surgawi kepada Sayyidah Aminah. Hamillah Sayyidah Aminah. Pada minggu-minggu pertama ia hamil, datanglah Sayyidina Jibril menyeru dari langit, ya Aminah, yang engkau kandung adalah Sayyidul Alam, yang engkau kandung adalah penghulu alam semesta. Meskipun engkau menjadi janda, tapi Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu, karena yang di dalammu adalah kekasihnya.
Esok hari datang lagi Mikail. Esok besoknya lagi datang lagi Adam. Datanglah nabi-nabi, nabi-nabi yang utama sampai nabi-nabi yang tidak disebutkan namanya. Mereka semua mengatakan, wahai Aminah, janganlah bersedih. Yang engkau kandung adalah kekasih pemilik alam semesta. Maka Aminah tidak pernah merasa kesepian, meskipun suaminya tidak pernah pulang kecuali hanya namanya. Bayangkan jika ada di antara saudari-saudariku baru menikah, baru hamil, suaminya wafat. Malangnya nasib. Tapi Allah tidak pernah tidur. Allah hiburlah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dulu Sayyidatuna Maryam dikirimkan buah-buah surga, dijamin kedatangannya, maka yang di dalam perut Sayyidah Aminah lebih mulia daripada Sayyidina Isa yang dikandung Sayyidatuna Maryam. Tentulah penjagaan dan jaminan Allah lebih tinggi dan lebih besar kepadanya. Itulah yang membuat Sayyidah Aminah yakin hidupnya aman sentosa. Sejak saat itulah Aminah percaya di dalam perutnya ada seseorang yang dia akan menjadi nabi akhir zaman. Dialah makhluk pertama yang percaya di antara manusia bahwa yang akan dia lahirkan adalah seorang nabi. Belum lahir Nabi Muhammad, Aminah sudah beriman. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang buruk adab kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan orang tua Nabi disiksa dalam neraka. Bagaimana adab dia kepada Rasulullah? Bagaimana dia nanti kalau ketemu Rasulullah, dia menyakiti Rasulullah dan mengatakan, "Hei Rasul, orang tua masuk neraka." Rasulullah tidak akan menyapa orang ini. Maka adalah seorang ulama murid Imam Ghazali bernama Ibn al-Arabi al-Maliki al-Ma'afiri. Apa kata beliau? Siapapun yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka, mal'unun, terlaknat ia. Maka kita tidak akan berkata seperti kata-kata pelaknat. Berkembanglah, tapi Sayyidatuna Aminah tidak merasa beban di perutnya, karena beban itu telah ditanggung oleh Allah. Justru dia merasa hidupnya tambah terang, pikirannya tambah cerah. Bayangkan, siapakah di antara Ustadz, Kiai, Habib yang bermimpi ketemu Jibril? Adakah kita yang sudah baca kitab yang hafiz Quran bermimpi Mikail? Adakah di antara kita ketemu para nabi dalam tidur-tidurnya? Adakah di antara kita yang dihibur oleh malaikat-malaikat ketika dia bermenung? Tidak ada. Orang yang dianggap wali, dianggap habib sekalipun belum tentu mendapatkan kemuliaan ini. Itulah Aminah radhiyallahu taala anha, awwalu man amana bi nubuwwatihi qabla miladi. Orang pertama yang percaya kepada Nabi Muhammad sebelum dia lahir. Pendek cerita, sampailah 9 bulan. Allah pun menghadirkan 2 ruh mulia, Sayyidatuna Asiyah yang dulu pernah beriman di bawah kezaliman Fir'aun, dan yang kedua Maryam yang dulu pernah dikucilkan oleh orang-orang sukunya Alu Imran. Mereka datang, ruhnya datang menyambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidatuna Aminah? Ketika aku melahirkan Muhammad, ra'aitu nur. Aku melihat cahaya. Cahaya itu meliputi langit, meliputi bumi. Cahayanya membuat bergetar kekaisaran Romawi, membuat padam tuhan-tuhan Majusi, membuat roboh runtuh berhala-berhala Makkah. Cahaya di atas cahaya, bahkan matahari pun bergetar. Lahir sumber dari cahayanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rembulan pun girang menangis, dia bergetar. Maka sang rembulan mengatakan, namaku Al-Badar adalah memindam namanya. Matahari mengatakan, aku matahari pelita, itu adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika bulan mengatakan aku pantulan matahari, matahari mengatakan sumberku dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dialah asyams, dialah al-badr, tola'al badru alaina. Itulah yang kita baca dalam syair-syair. Tola'al badru alaina, anta syamsun, anta badrun. Engkaulah syams. Syamsun artinya pelita matahari yang sebenarnya. Dialah sebenarnya al-badr, bulan purnama. Baginda Rasul lahir. Kemudian setelah 2 ruh suci ini kembali, diambillah oleh Suwaibah al-Aslamiyah, budak daripada Abu Lahab, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suwaibah karena Aminah masih lemas, Suwaibah menyusukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suwaibah karena menyusukan Nabi, dia seorang budak, dia taruhlah anak itu. Aminah sadar, maka disusui oleh ibunya. Suwaibah pun pulang ke rumah tuannya Abu Lahab, mengabarkan, wahai tuan, keponakanmu, anak dari Abdullah telah lahir, Muhammad namanya. Abu Lahab merinding. Itu hari Isnin, hari Senin, hari yang tadi. Abu Lahab kemudian mengatakan, wahai Suwaibah, saksikanlah bahwa engkau merdeka hari ini. Kenapa ia dimerdekakan? Karena dia menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang bersentuhan dengan Rasulullah, dengan zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mulia. Maka disebutkan dalam hadis yang kualitasnya oleh Imam Suyuti dikatakan naik menjadi hasan li ghairihi, menjadi bagus karena ada dalil-dalil lain yang menguatkannya. Ketika Abu Lahab mati, setiap hari Senin di alam barzakh, khaffafallahu anhu. Tersebutlah dalam kitab Diyaul Lami. Kalau di kitab ini halaman 34, annal azaba mukhaffafun fi kulli isnain li farhatihi biman wafana. Abu Lahab diringankan siksaannya setiap yaumul isnain, setiap hari Senin, li farhatihi, karena dia bahagia dengan kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahib kitab Diyaul Lami? Hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhati man di fuadin intala imana. Ini diringankan azabnya karena dia bahagia sedangkan dia masih kafir. Bagaimana jika kalbu seseorang itu percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia diberkahi setiap saat dari ini. Tidak hanya yaumul isnain, tapi setiap kali dia merayakan, dia berbahagia farhan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan kurangi beban hidupnya. Allah akan pikul bersama-sama bebannya. Wa rafa'na laka dzikrak. Rasulullah telah diangkat ketinggian namanya, maka siapa yang meninggikannya ikut ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu Abu Lahab diringankan Allah karena dia farhan, dia bahagia karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Apapun yang percaya kepada baginda Rasulullah alaihi wasallam dan dia bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falahu, bagi dia barakat, rahmat, keberkahan yang melimpah, rahmat-rahmat tiada bertepi. Suwaibah menyusui Rasulullah karena orang Arab Mekah saat itu punya tradisi menyusukan anaknya kepada selain mereka. Maka muncullah masa, adalah hari di saat orang-orang dari Bani Sa'diyah datang untuk menyusui orang Mekah. Sebanyak itu perempuan yang gemuk-gemuk, ibu-ibu yang baru melahirkan, tidak ada satupun yang minat Rasulullah SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disodorkan ke ibu yang cantik, yang gemuk, kira-kira air susunya sangat banyak. Ternyata beliau tidak mau. Kenapa? Karena hampir semua perempuan yang berisi badannya, yang kenyal, yang sehat, itu ketika menyusui Rasulullah, dia susui anak si perempuan itu dahulu dengan kanannya, Rasulullah ke bagian kirinya.
Rasulullah tidak mau meminum bagian kiri. Berbeda dengan Halimah. Dia Halimah sangat santun dan sangat sopan. Ketika dia mau menyusui Sayyidina Muhammad, maka diletakkan anaknya sebelah kiri. Dia ambil Nabi Muhammad, maka sang Nabi kecil langsung mau menyusui. Perempuan yang sangat kurus malam. Dia punya ternak-ternaknya banyak yang mati. Dia punya ternak domba yang bisa mengeluarkan susu, tapi susunya tiada yang keluar. Tapi semenjak dia mendatangi Nabi Muhammad dibawa pulang. Semua ternaknya lumpuh. Semua air susu pun mengalir. Diangkatlah oleh Allah derajat Halimah yang tadinya fakir, miskin, menjadi keluarga yang penuh diberkati. Tadinya mendapatkan bagian sedekah susu, sekarang dia membagi bagian susu ke tetangga-tetangganya. Kenapa? Di rumahnya ada bayi kecil, Sayyidul Alamin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimah, dia orang yang miskin, tapi dia sabar. Rasulullah mengatakan, Allahumma ja'alni miskina. Ya Allah, Engkau kayakan aku, tapi jadikan styleku style orang miskin. Karena dulu yang menyusukanku seorang yang miskin. Sallallahu alaihi wasallam. Pendek cerita, umur beliau sudah sampai 7 tahun. Bermain-main dengan saudara susunya di satu tempat. Beliau badannya biasa, badannya kecil. Naik keledai bersama dengan saudaranya, anak Halimah Sa'diyah. Betapa lucunya Sayyidina Muhammad berdua dengan saudara susunya di atas keledai. Keledai itu lebih rendah daripada onta, lebih rendah juga daripada kuda, tapi juga lebih besar daripada bighal. Sedang sekali jika ada orang berjalan di atasnya, lucu, sangat menarik sekali. Sampai di tengah jalan, apa kata Sayyidina Muhammad kecil? Wahai saudara susuku, aku kehausan, aku pengen makan dan minum. Jika engkau berkenan, jemputlah ke rumah ibumu. Aku sungkan kepada ibu. Maka pulanglah dia. Tapi ketika dia pulang, balik lagi. Ketika dia balik, dia melihat Nabi Muhammad SAW sedang dibelah dadanya oleh dua sosok bersayap, sangat besar, tapi wajahnya sangat indah. Kemudian si anak ini lari kepada ibunya. Wahai ibunda, kutila Muhammadun, kutila akhi Muhammadun. Saudaraku dibunuh oleh dua sosok yang tidak tahu dari mana. Halimah pun ketakutan. Wajahnya pucat, bulu romanya merinding. Dia penuh ketakutan. Dia panggil suaminya, wahai suamiku, anak kita Muhammad, anak kita dibunuh oleh seseorang. Dia menangis, dia teriak, ya Muhammad, ya Muhammad. Ternyata sampai di sana Nabi Muhammad SAW main-main seperti sedia kala. Dia peluklah Nabi Muhammad SAW yang tadinya jantungnya hendak mau copot, tapi melihat Nabi Muhammad masih utuh sedia kala, dia bahagianya bukan main. Ternyata anakku, anak susuku masih hidup, sumber keberkahanku masih hidup. Walhasil Sayyidatuna Halimah mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, anak kita bukan anak biasa. Dia dicari bukan hanya oleh orang dibunuh, tapi seperti yang dikatakan Muhammad. Ketika kita tanya, ya Muhammad, siapakah dua makhluk itu yang diceritakan saudara susumu? Beliau mengatakan, aku melihatnya turun dari langit. Halimah geleng-geleng kepala. Ini bukan manusia biasa. Wahai suamiku, kita mungkin bahkan salah adab kepada anak ini. Jangan-jangan anak ini pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok kita kembalikan ke ibunya. Besok dia datanglah kepada Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah tertawa, tersenyum. Apa katanya? Wahai Halimah, engkau baru tahu, sedangkan aku sudah tahu sebelum dia lahir. Ketika dia lahir, aku melihat lebih dahsyat lagi. Bahkan cahayanya meliputi alam semesta. Sayyidah Aminah tidak kaget. Sayyidah Aminah tidak ketakutan. Yang ketakutan malah Halimah As-Sa'diyah.